Di video ini aku mau review Instat IKEA yang kemarin aku beli plus cara penggunaannya. Sekalian aku sharing bagaimana aku belajar food preparation untuk pertama kalinya. Jadi ini adalah pengalaman pertama aku untuk mencoba membuat food preparation. Nah, ini adalah hasil belanjaan aku di hari Sabtu tanggal 7 November. Jadi aku men-challenge diri aku untuk bisa belanja 100.000 kira-kira dapat apa aja. Ternyata dapatnya adalah ini, teman-teman. Dapatnya ada 3 ikat sayur asam, cabe. Ini cabenya aku beli 6,5, terus buncis seperempat, wortel 6.000, jagung 6.000, terus bawang-bawangan ini seperempat juga, bawang merah 9.000, bawang putih 8.000. Jadi ini emang buat persiapan aku masak aja sih. Terus tempe juga 2 pieces ini 6.000 plus toge setengah itu harganya 5.000. Nah, ini nih nanti bakal aku simpen buat persiapan makanan. Ada telur dan ayam juga buat persediaan yang aku juga nggak tahu kira-kira ini semua habis dalam waktu berapa hari, karena temanya memang aku sedang belajar untuk membuat food preparation seperti ibu-ibu yang lainnya. Dan ini dia setelah aku rapihin semuanya dan aku masukin ke Instat IKEA ini, seperti sayur kangkung, beberapa yang 3 ikat tadi, yang 1 ikatnya itu bayam, aku masukin ke Instat jadi tanpa dicuci, semuanya dalam keadaan kering. Toge aku kasih air, terus jagung, buncis, dan wortel, cabe semuanya udah aku masukin dalam keadaan kering tanpa dicuci. Kalau bawang aku simpen aja di keranjang itu. Terus sayur asam dan ayam ini ayam rencananya mau aku masak hari ini. Jadi di tanggal 7 ini aku masak ayam doang, ayam geprek rencananya. Dan ini semua bakal aku masukin sisanya. Ini dia guys, sayuran yang tadi udah aku rapihin, aku masukin ke dalam tempat sayuran yang ada di paling bawah. Jadi semuanya udah bisa masuk, tinggal nanti setiap paginya aku ambilin satu persatu untuk aku masak. Dan nanti aku bakal ceritain gimana hasil dari pembelajaran aku mengenai food preparation ini, apakah berhasil seperti ibu-ibu yang membuat tema tentang food preparation juga di YouTube. Nah, ini stok buah-buahan Sakila yang harusnya habis segera karena nggak baik kalau lama-lama. Terus ini minuman-minuman aja karena kulkas aku masih kecil, belum gede. Dan ini stoknya telur untuk penyelamat kalau misalnya aku repot untuk bikin persediaan yang lainnya. Terus cabe tadi aku masukin di dalam sini, freezernya emang kecil banget karena kulkas aku cuma 1 pintu. Jadi aku manfaatkan aja yang ada. Terus ini ikan kembung selar sisa kemarinan 3 buah, nanti aku bakal goreng dengan sayur asam pas aku masak sayur asam gitu loh, mams. Nah, ini dia hasil dari kangkung nih. Aku mau cerita, kangkung ini aku taruh 1 harian di Instat ini di kulkas, dan ternyata dia masih fresh banget, mam, kangkungnya. Jadi tanpa layu, masih sangat segar sekali aku masak dan enak banget rasanya. Dan ini di hari Sabtu aku masak ayam geprek, kemudian hari Minggu. Jadi aku mau sharing dulu nih. Ternyata si toge itu yang aku airin tuh baunya udah nggak enak. Jadi dua-duanya dua plastik Instat itu aku masak semua langsung, plus tempe juga aku orek, dan ada sarden aku bikin tumis sarden. Jadi ternyata harus bener-bener dimasak guys untuk tipe-tipe yang cepat busuk, cepat basi gitu. Nah, selanjutnya Senin aku masak ikan selar, sayur asam sama sambal, cuman nggak sempat aku fotoin atau videoin. Kemudian pagi ini aku mau bikin tumis kangkung. Jadi pagi-pagi bangun aku udah masak nasi. Habis itu aku iris-iris bawang buat oseng-oseng kangkungnya. Dan mungkin untuk sarapan aja aku bikin dadar telur sekaligus buat bekal suami. Plus jangan lupa bikin sambalnya, karena aku sama suami emang suka banget sih makan pakai sambal gitu, rasanya beda aja gitu kalau nggak ada sambal tuh. Dan ini dia aku mau bikin tumis kangkung, lagi iris-iris karena aku belum bikin stok irisan bawang. Dan ini dia masak sayur kangkung, tumis kangkung. Dan mohon maaf ini wajannya emang hitam, tapi hitam ini justru yang bikin makanan jadi enak. Dan kualinya tuh emang
senang aja aku makainya, nggak pernah lengket dan apapun itu, walaupun hitam tapi kualitasnya nggak sehitam bentuknya. Dan itu dia mams tadi yang aku sharingin dari hasil dari penyimpanan sayuran di Instat. Itu sangat membantu banget buat aku nyimpen sayuran, tapi memang nggak bisa lama-lama. Terus segera dimasak semuanya, jangan sampai kita biarkan membusuk di kulkas, karena sebaik-baik penyimpanan juga ada masanya dimana makanan itu jadi busuk atau nggak berfungsi lagi, sayang kan. Nah ini dia segini porsi buat aku dan suami buat sarapan, sekaligus bisa dibawa suami untuk bekal gitu. Terus akhirnya kita makan bersama, selesai nyuapin anak bayi juga yang ini. Akhirnya dia tertidur setelah makan dan main. Jadwal tidurnya itu emang sekitar jam 9 jam 10 pagi. Kemudian nanti dia siang bangun untuk makan siang dan main-main lagi mams. Begitu deh kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Sementara si anak ini tidur ya, aku sekarang mau rapihin seluruh mainan yang udah dimainin sama dia. Biasalah ya kalau anak-anak senang mainan ya, jadi rumahnya berantakan. Gak apa-apa dong berantakan sedikit, kita yang penting rajin untuk ngerapihinnya. Dan ini dia aku mau ngerapihin mainan si kecil yang udah berantakan, gak tahu bentuknya kayak apa. Berhubung aku belum punya box tempat mainan, jadi semuanya aku kumpulin aja di kursi ini, karena nanti ujung-ujungnya bakal dia berantakin lagi deh. Gak apa-apa lah, yang penting kita harus sabar-sabar. Sementara itu si kecil masih tidur, aku sekarang mau nyuci dulu nih mams, karena dia tidur itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk beres-beres rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya. Selagi nunggu mesin muter, aku mau setrikain beberapa baju yang udah dicuci kemarin dan udah kering, udah aku angkat. Jadi kalau si kecil tidurnya lama itu aku senang banget sebenarnya, karena aku bisa megang beberapa pekerjaan sekaligus plus dalam waktu yang singkat. Karena itu juga aku pada saat lagi mengerjakan pekerjaan rumah itu gak boleh berisik sedikit pun, atau akunya tuh kayak gerasak gerusuk, karena dengan berisik sedikit aja kupingnya dia itu bakal peka banget dan langsung bangun nyariin aku. Jadi untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah ini aku bener-bener hening sehening-heningnya tanpa berisik, dan semuanya gerakan apapun yang aku kerjakan aku lakukan dengan sangat pelan-pelan sekali. Maklum ya kalau anak bayi itu mungkin gak bisa jauh dari ibunya, karena bangun sedikit aja ngerengek sedikit gak ada ibunya pasti dia udah nangis. Nah ini dia deh gosokan aku ya yang cukup banyak, karena kadang aku juga gak selalu rajin sih buat ngegosok. Terus udah siang dan dia bangun dari tidurnya, langsung ngajakin main keluar ke rumah neneknya. Karena ya emang cuma bisa jalan-jalan di area sini aja sih. Aku kan tinggalnya emang deketan sama ibu mertua, sama ipar. Jadi ya udah ngajak mainnya hanya sebatas itu aja sih sama dia. Yang penting dia happy sih mams. Dan sambil nyemil-nyemil makanan setelah dia makan siang. Dan ini adalah foto dia ketika sudah malam tidur terlelap setelah lelah seharian main. Kemudian keesokan harinya aku mau ngasih tahu sisaan food preparation aku, yaitu tinggal buncis, wortel, dan ada bayam yang udah aku ambil duluan dan udah aku pisahin di wadah, aku keringin buat siap untuk dimasak mams. Jadi hari ini adalah nyayur bayam dan tumis buncis wortel. Kemudian ini ada juga cabai rawit dan cabai merah yang buat aku bikin sambal. Jadi nanti semuanya ini mau aku olah karena emang tinggal penghabisan aja. Dan ini masih bagus juga ya. Nah ini dia penampakan bayamnya, masih seger banget kan mams hasil dari food preparation ini ya. Kalau suhunya bagus, suhunya tinggi kulkasnya, pasti kualitas bayamnya juga sayur-sayurannya masih segar. Terus kalau yang toge itu kenapa kemarin busuk, aku kasih tahu di sini bocorannya adalah jadi aku tuh lupa naikin suhunya dari 2 ke 4 mams. Seharusnya suhunya tuh emang 4, nggak boleh 2. Kalau 2 itu emang terlalu rendah. Makanya kenapa kemarin toge aku tuh bau, sayang banget ya. Dan akhirnya untung aja si bayam ini terselamatkan. Jadi aku bisa olah deh semuanya tanpa ada yang kebuang. Sekarang aku mau iris-iris bawang-bawang buat bikin
sayur bayam di bening aja karena bisa buat makan anak aku. Terus sama irisan ini juga buat tumis buncis dan wortel. Kemudian di kulkas juga ada sih makanan kaleng, yaitu gulai ayam. Kayaknya buat tambah-tambahan aja dibikin juga. Mungkin next time aku bakal bikin yang lebih rapih lagi dari ini, karena ini adalah pengalaman pertama aku buat bikin food preparation, dan sebelumnya belum punya pengalaman sama sekali. Jadi aku udah belajar di sini bagaimana solusinya supaya sayuran aku tetap terjaga, dan persiapan lainnya supaya lebih dipersiapkan lagi, sehingga ya aku nggak repot ngupas-ngupas bawang kayak gini, mams. Tuh kan, cabai-cabai aku tuh masih seger banget ya, karena dia ditaruh di freezer jadinya beku. Dan ini bakal aku rendam dulu buat sekalian dicuci. Jadi buat sambelan ini nanti bakal aku goreng. Sebelum digoreng ya direndam dulu, sehingga kalau ada yang kotor nggak ikutan kegoreng. Sekarang aku mau ngambil buncis dan wortel yang ada dalam kulkas buat aku kupasin dan aku irisin, jadi bisa langsung ditumis. Bisa dilihat sendiri ya mams, ini wortel masih bagus, masih segar dan gak layu, masih bisa dimasak dan dimakan juga rasanya enak. Dan ini semua berhasil aku lakukan setelah aku melakukan perbaikan, mengecek suhu yang harusnya suhunya 4 atau 7 maksimal. Itu yang bikin sayuran awet. Sedangkan kalau suhunya 2, itu justru yang bikin sayuran kita cepat busuk, cepat layu, dan jadi gak bermanfaat. Dan ini hasil masakan aku yang terakhir, gak sempat aku videoin karena repot sama si kecil juga. Pokoknya semoga video ini bermanfaat buat kalian para newbie juga yang lagi belajar food preparation. Semoga ini bisa membantu, karena ini aku sharing berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi gak asal bikin aja, aku juga gak berani kalau belum berpengalaman lalu aku ngasih sharing begitu aja. Intinya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga kalian suka sama video ini, dan jangan lupa bantu aku buat kasih tombol like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat lagi buat bikin videonya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.